Baik, Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Mada Gombrata, kelas 1247, absen 16. Kali ini saya akan menjelaskan bab 3. Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi keadaan pemerintahan Republik Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, muncul gagasan melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dengan cara kembalinya Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari dekret presiden tersebut adalah dibubarkannya konstitut, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlangsungnya Undang-Undang Dasar 1950. Berlakunya kembali UUD 1945 melalui dekret presiden 5 Juli diterima baik oleh rakyat Indonesia bahkan DPR. Dengan dikeluarkannya dekret presiden 5 Juli 1959, berakhirlah demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demikian pula mulai saat itu sistem diganti menjadi kabinet presidensial. Pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada perkembangannya, pada demokrasi terpimpin justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada presiden saja. Pembahasan Irian Barat. Irian Barat yang kini dikenal sebagai Papua memiliki sejarah panjang. Sebelum kembali bergabung dengan Indonesia, detik-detik masuknya Irian Barat ke Indonesia bermula pada 11 Juni 1964 lalu ketika Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk komisi bersama. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam perjanjian pengakuan kedaulatan pada Desember 1949. Meski enggan melepaskan Papua, Belanda dalam perjanjian itu menyebut bahwa wilayah Irian Barat akan dibicarakan setahun dalam pengakuan kedaulatan. Setahun berlalu, pada 1950 Belanda masih menolak melepas Irian Barat. Alasannya wilayah ini merupakan daerah yang kaya atas sumber daya alam, khususnya di bidang pertambangan. Lalu Presiden Soekarno tidak tinggal diam aja. Perjuangan diplomasi kemudian dilakukan khususnya setelah Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika atau disebut KA. Di sisi lain, Belanda juga mulai mencari dukungan khususnya dari Amerika Serikat agar Irian Barat tetap berada dalam kekuasaannya. Hingga pada 1960 tidak ada perkembangan positif pemerintahan Belanda. Di saat yang sama PBB yang telah merupakan penyelesaian Irian Barat dalam pembuahan hasil. Alhasil, pada 1961 Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mulai mempersiapkan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Saat itu pemerintahan Trikomando Rakyat untuk membagikan semangat rakyat. Pada 15 Januari 1962, sebuah pertemuan pecah di Laut Arafuru, Irian Barat, yang mana dalam pertempuran tersebut pahlawan nasional Komodor Yosudarso gugur. Utama berantara Irian Barat untuk melakukan serangan darat. Dunia yang melihat kondisi tersebut cemas. Sekjen PBBU menunjukkan Duta Besar AS menjadi mediator Indonesia dengan Belanda. Pada 15 Agustus 1962 ditandatangani oleh perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian New York yang menandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Subadrio dan delegasi Belanda Van Royal. Isi dalam perjanjian New York ada dibentuk peralihan pemerintahan kepada PBB melalui suatu badan khusus. PBB kemudian membentuk UNTEA sebagai badan peralihan kekuasaan di Irian Barat. Badan dimulai efektif bekerja pada 1 Oktober. Menyerahnya Irian Barat kepada Indonesia. Bendera merah putih pun berkibar di tanah Irian Barat. Meskipun demikian, perjuangan tersebut tidak sampai di sana. Saat itu Indonesia juga harus melaksanakan atau penentuan pendapat rakyat untuk mengetahui inspirasi rakyat Irian Barat. Sulitnya infrastruktur di Irian Barat dan perubahan politik di Indonesia menyebabkan Papua baru dilaksanakan pada 1969. Dengan dihadiri oleh utusan PBB, masyarakat Irian Barat menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil ini kemudian dilaporkan kepada pemerintahan Indonesia di Jakarta. Presiden Soeharto pun mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya dan menetapkannya sebagai provinsi ke-26. Perkembangan ekonomi pada demokrasi terpimpin. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuknya dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni: pertama, ekspor dan investasi merosot. Kedua, menipisnya cadangan devisa. Ketiga, inflasi mencapai ratusan persen. Keempat, harga kebutuhan pokok mahal.
Kelima, Indonesia baru merdeka. Keenam, pemberontakan dan gejolak politik. Ketujuh, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat lainnya. Kedelapan, anggaran negara dihamburkan. Kesembilan, kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Baru 15 tahun merdeka, perekonomian masih sangat lemah. Kondisi politik saat itu bergejolak, berbagai pemberontakan terjadi di daerah pemberontakan dan gejolak ini membuat aktivitas perekonomian terganggu. Kebijakannya untuk berkonfrontasi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian. Sikap keras itu dipengaruhi dengan keputusan Indonesia keluar dari persilangan PBB pada 1965. Kegiatan ekspor pun terhenti. Akibatnya sejak tahun 1961 negara harus membiayai kekurangan neraca pembayaran cadangan emas dan devisa. Selang waktu, Malaysia dan negara-negara barat melakani dan hawaan dalam The Indonesia Economy, artinya facing a new era. Mencatat krisis ekonomi ini berlangsung sejak 1960. Lebih dari itu, Soekarno justru makin gencar menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia. Biaya pemerintahan untuk proyek politik seperti Games of the New Emerging Forge pada 1963, Forge pada 1965 membengkak. Buruknya perekonomian, besarnya defisit anggaran belanja, situasi moneter yang makin parah ditandai dengan laju inflasi yang tinggi. Pendapatan per kapita Indonesia turun secara signifikan antara 1962 sampai 1963. Pada 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161%, sementara inflasi mencapai 592%. Bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dolar AS dari IMF. Investasi juga merosot tajam. Baik, terima kasih. Om Santi Santi Santi.